Itu barusan tepuk tangan buat IHSG yang hari ini sangat volatil dan surprisingly bisa closing hijau. Keren sekali pokoknya. Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin membuka minggu yang baru dengan kocokan super gilanya IHSG. Gak disangka kan, tadi pagi udah sampai minus 1% lebih, bahkan sudah meninggalkan 5.900 ya. Hari ini low-nya itu sampai 5.884. Tapi ketika sudah sampai ke bottom, sampai ke low-nya, habis itu udah tidak membuat low baru, langsung higher high. Dan sampai closing bisa closing hijau. Bahkan tadi dia sempat plus karena sudah di atasnya closing kemarin ya, tapi ternyata waktu closing masih minus 0,18. Cuman ini bagus sekali buat IHSG. Ini juga yang saya maksud kemarin Jumat, kenapa saya bilang walaupun IHSG turunnya sampai 1%, saya bilang IHSG mau rally gitu. Karena memang tanda-tandanya itu bukan tanda-tanda untuk koreksi teman-teman, tapi kayak ya ini kayak baru dikocok aja biar pada semakin panik, bandar bisa dapat harga murah dan lain sebagainya. Oke, yang pasti nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau ngasih tips, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa juga silakan ada pakai link ada di deskripsi ya untuk Sosiabus itu untuk teman-teman. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan bisa sampaikan via DM Instagram atau komen YouTube, dan setiap pertanyaan pasti akan saya balas kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Benar-benar sangat berarti. Serius, itu sangat-sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Terus juga sebelumnya saya mohon maaf dulu karena kemarin Sabtu tidak jadi live. Ini jadi saya posisi baru di luar kota, dan kemarin memang keluar kota itu dari hari Sabtu, dan sekarang masih di luar kota. Saya kira rencananya Sabtu bisa dapat wifi bagus dan bisa live gitu, tapi ternyata Sabtu kemarin saya nggak dapat wifi bagus, dan ya mohon maaf untuk live-nya kemarin belum jadi dijalankan. Nah mungkin ke depan-depan bisa kita rencanakan lagi, tapi mohon maaf kemarin Sabtu kalau misalkan teman-teman nungguin ya, itu belum jadi live. Suatu saat kita rencanakan lagi. Terus saya juga pengen tanya, kalau misalkan cuan-cuan saham bikin grup, apakah teman-teman bakal setuju atau enggak? Silahkan bisa komen di YouTube ya, sama kasih silakan masukan-masukannya, karena kok ya kayaknya oke sih kalau misalkan ada grup dari cuan-cuan saham ya. Misalkan ada masukan teman-teman untuk grup ini gimana, silahkan komen aja seperti itu. Terus juga ini juga mohon maaf, saya bikin konten posisi baru hujan sangat deras. Ini baru di Semarang ya, hujan deras sekali. Jadi kalau misalkan kurang agak jelas ya mohon maaf, dan harapannya bisa membesarkan volume sedikit. Yang pasti saya ini berusaha untuk bikin konten dengan jelas. Oke, kita langsung masuk aja ke transaksi hari ini. Terus nanti kita bahas-bahas IHSG yang sangat mengocok perut ya. Banyak yang udah ngechat saya kayak pada tanya gimana hari ini harus gimana gitu, tapi ternyata ya kalau misalkan analisanya sudah oke, harusnya tenang aja gitu, yakin aja dengan analisa kita. Tuh. Hari ini transaksi bagus, total 13,617 triliun, 13,5 lebih ya, itu transaksi yang bagus pokoknya. Dan asing hari ini net buy besar sekali jumlahnya, 2 triliun, 2,1 triliun tepatnya. Tapi net buy-nya di pasar negosiasi, jadi bukan di pasar reguler ya. Saya juga belum tahu ini saham apa yang di net buy sampai 2,26 triliun kalau di pasar negosiasi. Kalau misalkan teman-teman ada yang tahu itu saham apa, bisa komen-komen aja biar kita bisa sharing-sharing juga ya. Seperti itu. Lalu masuk ke saham yang dijual asing dulu aja, karena ini posisi baru naik ya. Untuk yang dijual oleh asing paling banyak, pertama Bank BCA itu 125 miliar. Yang kedua ada Bevin 62,8 miliar, yang ketiga ada Astra 53,3 miliar, lalu ada Mika. Nah ini juga nanti kita cek sih, ini kayak dejavu juga ya, saham-saham farmasi pada arah lagi, nanti kita analisa beberapa. Lalu ada United Tractor 26,2 miliar dan MDKA 17,3 miliar. Masuk ke yang dibeli asing, ada Bank BRI 81,1 miliar, Bank BNI yang setelah kemarin dijualin dan turun banyak ya, ini mulai ada candle bagus dan ada akumulasi asing 68,7 miliar. Lalu Bank Mandiri yang masih konsisten diakumulasi oleh asing 63,2 miliar.
Unilever 37,5 miliar, Telkom 30,9 miliar, dan Pakuan 10,7 miliar. Dan sepertinya untuk konten hari ini saya kayaknya bakalan agak panjang karena nggak tahu kenapa saya pengen ngomong panjang aja waktu IHSG baru kayak gini juga. Nanti niatnya banyak saham yang akan saya analisa akan agak panjang, cuman tenang aja, akan ada timestamp biar teman-teman enak nontonnya seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG. Ini gila banget sih tadi pagi itu ya, kayak bener-bener 1% semuanya saham-saham pada minusnya gila-gilaan. Ada yang hampir pada ARB, ada yang udah ARB, ada yang udah minus 3%, 4%, tapi tiba-tiba pada rebound semua. Dan sekarang bahkan saham-saham udah pada hijau-hijau, dan bahkan yang movers pun, yang arah-arah pun juga banyak. Tuh, itu sih yang saya maksud dengan view kemarin. Kok apa ya, nggak tahu, kemarin ketika turun 1%, itu saya lihatnya tuh nggak kayak mau koreksi gitu loh tanda-tandanya. Kalau misalkan asing mau kalau IHSG mau koreksi itu pasti udah terlihat dari indikator foreign flow atau pergerakan asing. Asing tuh nggak ada jualan gitu, tapi kenapa kok ini baru turun? Ya mungkin kalau kita lihat dari teknikal memang karena sudah terjadi divergen ya. Ini indikatornya ke bawah tapi harganya ke atas, makanya kok ada koreksi. Tuh, itu pertama kan, tren ini kan artinya melemah ketika terjadi divergen. Dan ini berarti koreksi sehat. Cuman itu koreksinya tuh bukan koreksi untuk crash, bearish atau dan lain sebagainya, itu enggak. Ini koreksi sehat aja. Dan sebenarnya kemarin tuh udah bagus, tapi nggak tahu juga. Saya kira hari ini bakalan langsung hijau, tapi ternyata ada kocokan lebih dalam, tapi habis itu tetap hijau juga. Karena kemarin sebenarnya untuk top gap itu sudah cukup. Tapi kalau menurut saya ini tambah menarik sih. Dan ada pattern balikan arah juga dari IHSG yang cukup menarik seperti itu. IHSG closing di 5996 ternyata tidak masuk ke 6000 ya. Kalau misalkan dia bisa closing di 6000 aja cakep banget sih hari ini. Candlenya sudah semakin bagus. Ini ya, ini candle konfirmasi sih harusnya. Ketika ada koreksi ditemukan candle pembalikan arah, ini dia konfirmasi boleh mulai masuk. Kalau misalkan teman-teman cari konfirmasi. Tapi kalau teman-teman pada berani-berani dan jago-jago ya, waktu bottoming tadi pada entry, karena sebenarnya bisa kelihatan juga orang dia bottomingnya di support. Ini kan dia low-nya kan ada di 5884 ya. Sebelumnya pernah di sini low-nya 5883. Jadi dia rebound dari support dan kelihatan. Tuh. Lalu juga kalau saya melihat view bagus, ini IHSG membuat yang namanya inverted head and shoulder. Itu kalau teman-teman tahu itu kan pattern pembalikan arah. Jadi ini ada shoulder kiri, ini ada headnya, dan ini dia sedang membuat shoulder kanan. Dan kalau menurut saya sudah bottoming, jadi tinggal arahnya ke atas untuk membuat shoulder. Dengan neckline-nya sama, ada di area 6115. Jadi PR-nya tetap sama kalau menurut saya. Ketika 6115 itu breakout, dia bakalan bisa lumayan tinggi. Dan ya kalau misalkan kita fair-fairan, memang untuk sekarang ya, dari bulan Januari sampai sekarang IHSG ini masih downtrend dalam jangka pendek ya. Karena dia masih berada di bawah garis tren warna biru ini. Tuh. Jadi kan ini kan arahnya ke bawah ya, dan ya berarti dia downtrend untuk jangka pendek. Cuman kalau misalkan kita melihat dari view yang lebih besar, atau misalkan kayak dari Maret kemarin ya, dia masih uptrend gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat view yang lebih besar lagi, misalkan dari tahun 2018 ya dia masih downtrend juga seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya sesuaikan dengan strategi kita. Karena market atau pasar itu selalu benar. Pasar tidak bisa salah, pasar tidak bisa kita setir. Yang bisa kita hanya menempatkan posisi, cari saham yang bagus, cari posisi yang bagus, money management yang bagus, trading plan yang bagus. Karena tetap banyak saham yang bertahan kok pada saat gocean-gocean kayak gini. Dan bahkan saham-saham banyak yang breakout juga, dan bahkan mau all time high. Itu menarik sekali. Kayak contohnya Era Jaya itu udah cakep sekali sih itu hari ini. Nanti kita analisa deh. Tuh, jadi kayak ya sama. Dan sebenarnya kalau misalkan hal-hal kayak gitu bisa dinikmati untuk apa ya, untuk shock terapi, untuk psikologis lah. Karena memang ketika kita, satu-satunya hal yang gak bisa dipelajari, kalau menurut saya pilar dari trading itu ada 3. Yang pertama metode, yang kedua money management, yang ketiga psikologis. Metode sama money management itu bisa belajar. Kita bisa belajar metode orang lain, kita bisa belajar metode dari buku dan lain sebagainya. Money management kita pun juga bisa belajar. Kita bisa belajar money management, bisa meracik sendiri, bisa melihat standarnya orang lain dan lain sebagainya. Tuh, 2 hal itu sesuatu yang bisa dipelajari. Tapi psikologis itu nggak bisa dipelajari teman-teman. Itu benar-benar harus dirasakan gitu. Ketika pasar turun, ketika pasar naik, ketika kita plus, ketika kita minus, ketika kita take profit, ketika kita cut loss, itu kalau kita bisa belajar, kalau menurut saya tidak rugi. Karena semakin kita terbiasa, semakin akan terbangun yang namanya psikologis itu. Selain itu juga
Kalau teman-teman tahu ada yang namanya intuisi, itu kalau orang-orang bilang ya karena orang itu sudah terbiasa dan berpengalaman gitu. Makanya kenapa trader dengan jam terbang tinggi itu bakalan beda sama trader yang barusan masuk gitu. Dia udah pernah merasakan crash ini, crash itu. Dia udah pernah merasakan arah 7 hari 7 malam, ARB 7 hari 7 malam itu. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman merasa masih newbie, ya semua orang ada prosesnya dan dinikmati aja proses itu. Jangan ujuk-ujuk pengen cepet kaya di saham, itu pasti bakalan boncos gitu. Karena memang prosesnya tidak seperti itu gitu. Ada proses belajar, ada proses waktu. Kayak misalkan kita investasi itu kan hubungannya dengan waktu gitu. Kayak kita mencari yang uptrend, yaudah kita masuk saham yang bagus, kita tunggu dia naik gitu. Tuh. Jadi kayak apa ya, ketika pasar baru kayak gini tuh memang yang bisa diambil hal seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman udah yakin dengan pilihannya, ya udah di hold aja gitu loh. Malah bahkan kalau misalkan yakin ya, stop lossnya dihilangin. Kenapa? Karena kadang market tuh volatile kalau baru kayak gini. Dan kalau pasangnya stop loss otomatis itu biasanya kena, padahal dia habis turun langsung rebound naik. Kayak misalkan contoh ERA, nanti kita bahas dalam di ERA untuk masalah itu. Tuh, tapi saya lihat bottoming kemarin terakhir itu harusnya sudah cukup sih. Dan kalau semakin sekarang semakin banyak saham yang udah pada divergent. Karena posisi kemarin habis pada koreksi dan ini mulai membentuk divergennya gitu. Momentum untuk membalikan arah itu menarik sekali. Dan saya melihat ya kalau saya sih tetap stick dengan plan saya, stick dengan analisa saya, yaitu ini IHSG ada swing ke atas untuk saat ini gitu. Dan bahkan kalau saya pun merasa dia bisa breakout downtrend ini yang warna biru ini ya. Downtrend dari bulan Januari kemarin sama bulan Maret, mohon maaf ya ini hujannya deras sekali nih, jadi kalau agak terganggu. Saya melihat ada view bakalan breakout seperti itu. Cuman saya tidak semena-mena terlalu optimis, enggak. Saya pun juga mempunyai strategi ketika view optimis saya tidak terjadi seperti itu. Jadi kayak ya harus siap dalam semua hal gitu. Karena memang market tuh always right. Kita menganalisa market bakalan hijau. Kalau ternyata dia nggak mau hijau, ya nggak bisa disalahkan juga. Karena kita ini cuma ngikutin gitu. Tapi ketika kita menganalisa mau merah, kita ada full cash, ternyata dia nggak mau merah, ya nggak bisa disalahkan juga. Jadi memang kita punya view, kita punya analisa, kita punya trading plan, tapi kita juga harus punya asuransi gitu. Tetap punya view bagus dan view jelek. Gunanya apa? Ketika salah satu terjadi, kita nggak bingung. Ketika yang terjadi yang bagus, ya udah tinggal menikmati cuan gitu. Tapi ketika yang terjadi jeleknya, ya setidaknya kita udah siap. Oh ya, kemarin aku udah mengantisipasi kok. Ketika terjadi seperti ini, aku harus ngapain tuh sudah ada antisipasinya. Tuh, gitu. Jadi memang kalau teman-teman memang mau trading dengan apa ya, bagus ya, harus proses belajarnya itu panjang gitu. Tapi dengan kesungguhan itu bakalan jadi lebih cepat. Waduh, udah kayak motivator aja saya. Itulah kira-kira ya, pasti dinikmati aja. Ini juga kalau misalkan karena Covid, kalau menurut saya bukan kok. Ini bukan karena Covid. Kenapa? Karena kalau misalkan tadi teman-teman lihat ya, waktu pagi itu hampir semua indeks tuh merah semua gitu loh. Sedangkan yang Covid-nya tidak terkontrol tuh hanya Indonesia gitu. Bisa dilogika kan dari dua data itu tadi. Kalau misalkan memang gara-gara Covid, harusnya yang lain bisa pada hijau, bisa pada kuning, Indonesia doang yang merah karena Covid-nya baru naik. Tapi hampir semua indeks itu tadi pagi itu pada hijau, pada merah semua gitu. Dan yang ada Covid-nya baru meledak lagi itu Indonesia gitu. Jadi kalau menurut saya ini bukan karena Covid. Dan kalau melihat dari dunia juga belum tahu juga ini gara-gara apa. Cuman kalau misalkan banyak-banyak info yang saya lihat, katanya dari US mau ada pengumuman apa tanggal 23 gitu. Pada menunggu kepastian lah ini market maker ini seperti itu. Terus juga seperti yang kita tahu juga Covid mulai meningkat lagi. Jadi stay safe teman-teman. Saya percaya kok Covid itu ada dan ya itu penyakit yang ada. Jadi tetap kita harus menjaga kesehatan, menjaga prokes, dan semoga kita semua diberi kesehatan ya dalam keadaan seperti itu. Juga semoga Indonesia segera membaiklah dari Covid, juga ekonominya dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk ke teknikal, untuk saat ini sebenarnya masih sama. IHSG bergerak di range yang sama, itu di area kalau sekarang ya supportnya dia sebenarnya di sini. Area 5950-an karena dia closing di 5996 ya. Tapi kalau misalkan besok dia bisa masuk ke 6000 bakalan jadi support kuat. Jadi tuh kalau misalkan besok dia turun dulu ya supportnya ada di sini untuk terdekat 5950-an itu. Tapi kalau untuk
dia berhasil ke 6000, ya 6000 bakalan jadi support. Terus untuk target resisten masih sama, 6115 itu target yang harus di breakout. Dan kalau 6115 itu bisa breakout, kalau menurut saya dia bisa agak lumayan kenaikan IHSG ini, karena targetnya inverted head and shoulder bakalan setinggi headnya. Dan kalau kita tarik ya bisa ke sini. Nih ya, saya pindah ke neckline. Nah, sekitar sini. 6400 ke high-nya dulu. Apakah bisa? Kalau menurut saya bisa, dengan catatan bisa breakout 6115. Ini ya, kalau teman-teman belum pada lihat inverted head and shoulder-nya, mungkin lebih jelas kalau di time frame kecil. Ntar, walaupun ini coretan saya banyak ya. Nah, nih di sini ada shoulder kiri. Ini ada headnya IHSG, sama ini calon shoulder kanan. Nah, dia baru bottoming. Tugasnya apa? Ya tinggal ke atas dan breakout itu. Semua itu bisa terjadi kalau misalkan berhasil breakout. Tapi kalau misalkan nggak berhasil breakout, ya baru potensi terjadi inverted head and shoulder gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman menunggu konfirmasi, ya tunggu setelah breakout 6115 aja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngumpulin barang dari sekarang juga silahkan juga. Dan kalau view saya itu sih harusnya oke. Tapi ya tetap harus siap dengan keadaan yang tidak terduga seperti itu. Itu untuk IHSG. Karena juga IHSG juga habis koreksi dalam ya harusnya jatahnya naik kayak gitu. Itu aja, simpel lah. Kemarin BNI lagi, kemarin Mei sudah bottoming, ya sekarang harusnya arahnya ke atas seperti itu. Tapi kita lihat aja. Dan ya support kuat memang di area pink ini sekitar 5750 tuh. Kalau dia belum jebol 5750 ya nggak bakal ada pergerakan dalam sih, harusnya seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Bevin aja ya. BBCA tidak ada pergerakan signifikan kalau menurut saya. Bevin ini cakep, dia bahkan hari ini dijaga ya. Dia kembali ke 900 tapi di closing di 940 lagi. Tuh volumenya juga lumayan dan dia kalau nggak salah sudah all time high. Ya, sudah all time high. Ini sebenarnya menarik kalau misalkan teman-teman kemarin sudah punya barang, ya silakan hold aja. Dan kalau misalkan kita lihat divergennya sudah digagalkan sepertinya ya. Coba kita lihat. Ini pas kena resist ini, pas kena divergennya, karena kalau kemarin kan dia divergen arahnya ke bawah indikatornya tapi harga ke atas. Nah cuman ternyata belum konfirmasi dan dia bisa rebound bertahan terus ke atas gitu. Dan kalau misalkan divergennya sampai digagalkan alias dia nge-break, yang ini kan paling tinggi ya, kalau misalkan ini di break ya tidak jadi divergen dan tidak jadi pelemahan tren, bahkan tren bakal bisa berlanjut. Selain itu juga ini salah satu saham yang bagus karena selain dia juga all time high, terus juga sektornya oke, dia juga punya story. Bevin ini kan salah satu kalau nggak salah ya salah satu portofolio miliknya Northstar. Northstar itu kan dia salah satu holdingnya Gojek, Tokopedia, ya Goto itulah. Goto itu kan salah satu holdingnya itu kan Northstar. Dan kalau misalkan Gojek mau IPO ya itu bakalan ada cipratannya lah ke saham-saham ini gitu. Cuman by technical memang dia sudah all time high. Dia sudah berhasil breakout. Yang sebelumnya 920 itu resisten, dia udah breakout. Bahkan kalau intraday harusnya dia udah di retest tuh. Dia udah menyentuh 900 lagi tapi rebound dan ada di 940. Ini sebenarnya resiko kecil kalau misalkan teman-teman masuk di area 940 ini ya. Tinggal pasang stop loss di bawah 900 gitu aja. Jadi kayak kalau misalkan dia turun ke bawah 900 ya keluar, tapi untuk target sky is the limit. Tidak ada resisten lagi. Tuh. Jadi tinggal ya ikutin aja. Misalkan kalau mau agak enak ya pakai EMA 20 ini. Selama dia masih di atas EMA 20, hold terus aja gitu. Tapi kalau misalkan dia nanti keluar EMA 20, take profit tuh. Itu enaknya saham all time high ya, nggak ada resisten klasik gitu. Cuman mungkin nanti masih ada resisten psikologis kayak misalkan di angka 1000 itu nanti juga pasti harga akan bereaksi gitu. Terus misalkan ditarik pakai Fibonacci extension juga bakalan ada resistennya seperti itu. Cuman kalau menurut saya untuk swing di saham-saham all time high itu enaknya kayak gitu. Pakai moving average dah. Kalau kita udah punya posisi yang bagus ya, kalau kita udah plus, tinggal stop loss-nya ditaruh di angka BEP kita, habis itu ikutin moving average-nya. Nanti tinggal stop loss-nya dinaikin pelan-pelan juga mengikutin moving average-nya. Tuh, area masuknya bisa dekat 900 kalau pengen mau masuk. Untuk target biasanya ya kalau orang-orang tuh nyebutnya setamaknya. Tuh, kalau misalkan udah merasa cukup yaudah taking profit. Tapi kalau belum cukup yaudah pegang terus aja. Karena ini all time high, nggak ada yang tahu resistennya di mana.
seperti itu. Nggak ada yang mau tahu harga itu mau dibawa sampai mana. Tuh. Lanjut kita ke ASI, Astra ya. Hari ini sebenarnya ada candle bagus. Udah ada candle pembalikan arah ya, karena dia shadownya lebih panjang ke bawah dan sebenarnya sudah terjadi divergen yang lebih kuat lagi. Kalau misalkan kita mau fair-fairan, memang bener dia jebol 5000. Sekarang udah closing di 4920. Bahkan low-nya tadi sampai 4760. Tapi ya kalau misalkan kita lihat dari indikator sebenarnya sudah terjadi yang namanya divergen. Regular bullish divergen ketika harga ke bawah. Ini ya, harga ke bawah tapi indikator ke atas. Itu artinya tren semakin melemah, dan kalau misalkan trennya ke bawah ya artinya downtrend ini semakin melemah, dan opsinya ya cuma dua, antara ke samping atau ke atas. Cuman biasanya ketika merespon divergen ini saham bakalan rebound dengan kuat seperti itu. Tapi nanti tinggal dilihat apakah itu pantulannya pembalikan arah atau dead cat bounce seperti itu. Kalau saya lihat sih menarik ini untuk si Astra ini. Dia juga volumenya hari ini lumayan, volume reboundnya juga. Kalau misalkan kita lihat dalamnya, oke, hari ini belum ada akumulasi maupun distribusi, dan akhir-akhir ini lebih ke distribusi ya. Kalau mungkin dalamnya kurang bagus, cuman ya kalau kita tahu bandarnya Astra itu kan asing ya, dia masih belum bergerak juga dari si asing ini, seperti itu. Dan kalau dari teknikal saya melihat sudah ada divergen, ini harusnya sudah ada tanda-tanda bakalan rebound sih. Tinggal tunggu waktunya aja. Biasanya kalau kayak gitu ya, tunggu satu candle pembalikan arah dan biasanya besok bakalan rebound. Dan kalau misalkan hari ini adalah candle pembalikan arah, ya berarti jatahnya besok ada hijau. Seperti itu. Untuk resisten ya jelas di 5000 sampai 5050. Itu ada resisten karena sebelumnya di situ area support kuat ya. Sekarang jadi resisten. Tapi kalau misalkan bisa breakout 5050, kalau menurut saya dia bisa sampai sini sih, sekitar 5200, lalu lanjut ke 5500. Itu untuk Astra. Nanti kalau misalkan dia bisa breakout 5400 itu baru cakep, karena dia mungkin bisa bikin double bottom yang besar ya. Tapi neckline-nya di sini sih 5680. Tuh. Lebih baik di maintain aja. Kalau misalkan punya barang ya batasi resiko. Kalau mau average down juga cari angka yang bagus. Tapi kalau dilihat dari arahnya harusnya dia bakalan ke atas. Cuman kita tinggal lihat aja apakah divergennya gagal atau tidak, karena dia belum terjadi tekuan ya. Tuh. Aduh, ini nggak mau dibuka. Nah, nih belum ada tekuan kayak gini. Kalau misalkan ada tekuan itu kan bakal konfirmasi ya. Jadi biasanya amannya adalah tunggu candle pembalikan arah dulu. Tuh, cuman kalau menurut saya candle hari ini udah menarik kok untuk si Astra ini. Yang pasti batasi resiko aja. Dan ya kalau mau fair-fairan ya emang sekarang dia baru di harga murah gitu loh. Dia juga rebound dari angka kuatnya ini, support kuatnya ya. Dia udah sampai sini 4760. Kemarin saya juga itu menganalisa dia memang area support kuatnya terdekat ini 4700 sampai 4800. Itu support kuatnya dia, dan dia ternyata rebound dari angka 4760. Suatu yang wajar sih. Tuh, itu untuk Astra. Lanjut kita ngecek Mika mungkin ya. Ini salah satu farmasi juga, tapi rumah sakit yang dia udah rebound. Naik hari ini 11% sama teman-temannya yang lain ya. Setelah kemarin dia turun 5%, 5%, terus habis itu ke samping dan dia naik. Sebenarnya kalau divergennya oke, ternyata sudah divergen ya teman-teman ya. Saya tidak lihat ini di mana dia di sini. Nih, arahnya ke atas. Tapi di sini arahnya ke bawah. Nah, makanya dia rebound. Jadi memang sudah kelihatan ya kalau dia mau rebound. Tuh, kan divergen kan untuk mengukur itu apakah tren berlanjut atau tidak. Ada dua, reguler sama hidden. Kalau yang hidden itu tren berlanjut, kalau reguler tren semakin melemah. Tuh, makanya kenapa dia hari ini rebound. Ini cocok dengan momentumnya saham-saham farmasi. Saya juga melihat tadi beberapa saham memang sudah divergen, makanya ada tanda-tanda rebound. Dan ini Mika udah rebound ya. Dia bahkan reboundnya breakout area konsolidasi. Ini kelihatan banget konsolidasinya di area 2720. Tuh. Dan kalau menurut saya kalau mau aman entry-nya on weakness aja. Jadi tunggu dia koreksi ke sekitar 2720. Kalau misalkan dia koreksi ke 2720 dan dia bisa bertahan, itu bisa bagus sih untuk masuk seperti itu. Tapi kalau misalkan dia nggak ke 2720, resisten selanjutnya dari sekitar sini 2900, lalu 2960. Tuh, tinggal lihat aja nanti dia mau kayak gimana. Cuman saya pun juga tidak begitu mengerti dengan
emiten ini ya, walaupun kalau misalnya kita tahu ya ini emiten rumah sakit, cuman artinya ya saya kurang familiar aja tuh. Cuman kalau menurut saya by technical itu adalah analisanya, tinggal batasi resikonya aja tuh. Itu untuk Mika. Oh tapi ini ada cumdit ya, tanggal 21 Juni hari ini, tapi kayaknya dividennya kecil sih, cuman 36 doang. Dia kayaknya nggak dividen trap sih kalau kayak gini. Biasanya dividen trap tuh yang kalau misalkan 5%, 10% kelihatan di angkatnya juga kurang bagus. Tuh. Kita lihat dalamnya. Hari ini juga ada akumulasi ya, big akumulasi dari kemarin. Ini juga kemarin ada frekuensi analyzer besar 2 hari yang lalu. Terus kemarin aku ada akumulasi, hari ini ada akumulasi, dan ya itulah dari top 3 sama top 5 broker ya. Artinya AK, SQ, YU, sama BK sama CS tuh. Cukup menarik, tinggal masuk di angka yang bagus aja. Tuh. Itu untuk Mika. Kita lanjut ngecek. Kita cek ISAT aja. Ini ISAT masuk ke net sell. Tapi sektornya sebenarnya masih oke, dan bahkan dia hari ini naik 4% juga. Dan ternyata sudah 7.000. Karena terakhir tuh saya lihat dia masih di 6 ribuan ya di area sini ya. Dan sekarang dia udah 7.000. Sebenarnya masih oke. Ini juga targetnya belum target penannya. Bentar. Nah, target penannya ke sini, ke sekitar 7450. Dan itu adalah bullish continuation yang kemarin dia breakout di sini ya. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat ya tinggal sedikit lagi dia bisa break konsolidasi ini. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat pakai angka closing ya, area konsolidasi itu ada di sini sampai 6.900 sampai sini 5.900 area konsolidasinya dia. Dan sekarang dia udah closing di 7.100, bahkan shadownya juga besar. Sebenarnya cukup menarik. Cuman kalau misalkan mau lebih aman ya tunggu dia breakout 7.300. Itu bakalan oke karena terakhir shadownya sampai ke sana 7.300. Takutnya kalau udah di pucuk gini kan beli di pucuk kan, itu kan kurang oke. Tuh, yang pasti untuk sektor telekomunikasi ini masih bagus. ISAT, Excel, Telkom, Friend itu masih pada oke semua kalau saya lihat. Tuh, dan ya katalisnya masih oke lah untuk sektor telekomunikasi ini. Tuh. Nah, ini dia juga mau dekat resisten ya di area sini 7.450 atau mau all time high dia. Oh, enggak ternyata. Ya, ada high-nya ada di 10.000. Tuh, kalau menurut saya amannya sekalian tunggu breakout sini aja sih 7450 karena dia ada di 7100 ya. Takutnya dia gagal breakout terus nyungsep ke bawah dan ya udah kita beli di pucuk gitu. Jadi kalau memang udah posisi tengah-tengah gini lebih baik tunggu breakout seperti itu. Cukup menarik kalau misalkan dia berhasil breakout 7400 tadi ya, bisa lanjut ke atas. Kalau untuk support terdekat pertama di sini 6500. Hari ini dia juga rebound dari 6500. Terus kalau setelah itu ada di sekitar 6350. Tuh, itu untuk ISAT. Hari ini juga ada akumulasi, dan kalau kita lihat dia lebih banyak diakumulasi sih ISAT ini. Kalau kita lihat dari bandar movement juga ya bandarnya belum keluar gitu loh. Setelah dia naik masih ke samping doang, belum jualan. Jadi ya itulah cukup oke. Masih dalam ini bandar ini dan belum digerakin lagi. Tuh. Yang pasti kalau mau masuk tinggal batasi resiko, masuk di angka yang bagus aja untuk si ISAT ini. Itu untuk ISAT. Lanjut kita ngecek, kita masuk yang merah-merah aja. Nah, BBRI, kita mulai dari BBRI, merah-merah dari yang dibeli asing ya, yang net buy BBRI. Hari ini BBRI di net buy 81 miliar. Dan dia juga udah rebound naik 0,77% ya. Saya kira kemarin sudah oke, tapi ternyata hari masih membuat low baru dan naik. Sebenarnya ya kalau misalkan mau bagus ya BBRI ke 3.800 lagi. Tuh kalau dia kenapa saya bilang bagus? Karena kalau misalkan dia ke 3.800 bakalan divergent. Harga ke samping 3.800 lagi, tapi indikator ke atas. Makanya kenapa ada yang namanya pattern double bottom, triple bottom, karena ya ada hubungannya dengan salah satunya divergent itu. Tuh. Yang pasti ini saham-saham bagus. Dan kalau misalkan teman-teman niatnya untuk jangka panjang, tanya, "Mas, kalau mau beli BRI di berapa?" Selama dia masih di bawah 4.000 itu buy silahkan. Area buy-nya kalau menurut saya sekitar 3.800 sampai 4.000. Itu area buy-nya BBRI. Apalagi dia mau right issue, dan kalau menurut saya right issue-nya untuk sesuatu yang produktif. Tuh, untuk beli Pegadaian sama
Satunya itu ya, saya lupa itu apa itu. Itulah. Nah, terus dia juga ada gap di sini 4.200, dan kalau misalkan gap ditutup ya artinya dia bakalan ke 4.200 suatu saat, tinggal nunggu aja. Tuh. Yang pasti tuh kalau misalkan memang teman-teman saya mau investasi Mas di Bank BRI gitu, belinya di mana ya? Selama masih di area 3.800 sampai 4.000 baik aja. Kecuali nanti dia jebol 3.800, nah itu bakalan harus dicek ulang area masuknya seperti itu. Arahnya pun juga udah ke atas kok. Udah sehat lah harusnya Bank BRI ini. Hari ini masih belum ada akumulasi setelah kemarin ada distribusi ya 2 hari yang lalu. Cuman kalau asingnya itu masih di dalam, dan kalau teman-teman tahu ya memang bandarnya BRI itu asing. Jadi kayak ya asingnya aja masih di dalam kok, kecuali asing jualan, markdown, nah itu yang baru harus hati-hati seperti itu. Tutup Bank BRI, batasi resiko aja. Target nutup gap dulu deh ke 4.200. Kalau misalkan dia bisa breakout, target selanjutnya sekitar 4.400. Tuh. Lanjut kita ngecek BBNI yang hari ini udah rebound jauh, candlenya pembalikan arahnya mantap sekali ya. Wah, hari ini juga terjadi akumulasi, big akumulasi ya. Ini untuk BBNI. Dia low-nya udah sampai 4790. Itu dia juga dari rebound dari area support, ada area demand kuat di sekitar situ ya. Tuh, volume reboundnya juga bagus, terjadi akumulasi juga, dan sudah terjadi divergen. Ini harusnya divergennya pun cukup kuat ya. Ini indikator cenderung ke samping, tapi harga ke bawah. Tuh. Nah, ini udah kode sebenarnya. Ini juga, nah ini yang saya maksud ya, udah ada tekuan. Karena kalau RSI itu kan nggak ada golden cross. Kalau misalkan teman-teman pakai stochastic, itu kan sinyal itu kan terciptanya dari golden cross. Ketika dia golden cross dan ada divergen, nah itu sinyal untuk buy. Tapi kalau misalkan stochastic itu kan nggak ada golden cross, nggak ada dead cross, jadi sinyalnya kalau saya sih nyebutnya tekuan ya itu. Jadi ketika dia udah ada tekuan, nah itu terjadinya dari apa? Dari candle pembalikan arah. Ini candlenya udah bagus, volumenya bagus, divergen juga, harusnya arahnya ke atas ini Bank BNI ini. Tuh, hari ini pun juga ada akumulasi ya. Tuh, masih menarik selama dia di dekat 5.000 ini masih bisa buy kalau menurut saya. Dan target terdekatnya ke sini 5150. Tuh, tapi kalau misalkan dia bisa breakout, lanjutnya ke sini sekitar 5.300, 5.400-an lah untuk Bank BNI ini. Kemarin dia juga hampir bikin inverted head and shoulder ya, tapi ternyata gagal, malah nyungsep jauh. Tuh. Cukup menarik ini saham karena dia udah turun banyak juga. Karena pasti setiap yang turun tuh bakalan naik juga. Turunnya semakin tinggi ya naiknya bakal semakin tinggi. Dengan catatan sahamnya bagus. Kalau misalkan sahamnya jelek ya turun ya udah dibiarin tidur di angka 50 juga nggak masalah seperti itu. Cukup menarik ini Bank BNI. Bisa kalau mau masuk di area 5.000. Harusnya sih kalau misalkan besok IHSG hijau ya bakal pada panik buying sih. Dan biasanya kalau udah kayak gini besok pada panik buying, jadi pada ya masuklah ke 5.000 ini. Tuh untuk Bank BNI. Target maksimal ya mungkin ke sini dulu 5750. Nanti kalau udah di situ tinggal dilihat apakah dia bisa breakout downtrend channelnya ini. Tuh untuk Bank BNI. Cakep juga akumulasinya. Cuman memang kalau dari bandar movementnya masih kurang bagus ya. Untuk asing pun juga ya masih lebih bagus yang lain lah gitu. Tapi masih oke ini Bank BNI. Lanjut kita cek Unilever. Nah ini mungkin dia dibully terus jadi marah ya, naik 4% hari ini. Semua ngomongin Unilever, kayak pada Unilever mau kemana, Unilever turun terus. Dan ini ya, ini udah candlenya bagus sekali sih. Ini namanya engulfing kalau nggak salah ya. Dia opennya shadow-nya di bawah kemarin, high-nya juga di atas kemarin. Itu namanya bullish engulfing kalau saya nggak salah. Kalau misalkan salah tolong dibenarkan. Menarik karena dia juga udah masuk di oversold ini. Ada divergen juga ya, indikator ke atas tapi harganya ke bawah, makanya dia hari ini rebound. Nah mungkin kalau misalkan mau tunggu konfirmasi ya, tunggu dia bikin swing low dulu. Jadi dia naik sampai mana, terus turunnya nanti kemana. Nah ketika turun baru masuk. Itu kalau mau tunggu konfirmasi. Kalau masuknya sekarang ya sebenarnya hitungannya masih spec buy, karena takutnya ini adalah dead cat bounce seperti itu. Tapi kalau misalkan dia bisa naik breakout, terus waktu turun dia membuat higher low, membuat higher low. Nah itu adalah konfirmasi untuk entry seperti itu. Yang pasti untuk Unilever resisten terdekatnya dari sini sekitar 5360 sampai 5450. Kalau misalkan itu bisa breakout,
Ya kita lihat nanti dia mau buat high sampai mana, terus ketika dia retrace itu low-nya di mana. Kalau misalkan dia membuat higher low, itu ada tanda-tanda pembalikan arah. Karena dia kalau market structure itu kan kalau turun ya lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high gitu kan. Tapi kalau misalkan naik juga higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high kayak gitu. Jadi itu makanya kenapa kalau misalkan baru mau pembalikan arah itu butuh konfirmasi dan ada pattern-pattern chart patternnya juga seperti itu. Cuman kalau dilihat memang ini divergennya udah kuat, suatu yang wajar. Hari ini dia rebound, cukup menarik sih. Ini RSI-nya udah di oversold, dia juga udah divergent. Setelah itu juga udah ada candle bagus engulfing ya, volumenya juga ada, MACD-nya calon golden cross. Kalau misalkan golden cross ini MACD-nya juga divergent juga karena dia ke atas ya, sedangkan harganya ke bawah tuh. Kalau misalkan kita lihat di dalamnya hari ini ada akumulasi, setelah jarang kita lihat ya Unilever dijualin asing terus. Hari ini dia ada akumulasi. Tapi kalau misalkan kita mau fair-fairan, sebenarnya asing masuk mulai ngumpulin Unilever tuh dari sini 3 Februari tuh. Cuman mungkin dananya asing banyak kayak dia. Ya dia kalau misalkan mau dibawa jauh, ya semakin turun kan semakin suka dia kan, dapat harga lebih murah gitu. Tuh, cuman kalau satu yang saya lihat oke adalah dia hari ini low-nya sampai 4710 sih. Walaupun sebenarnya kalau head and shoulder-nya targetnya sampai ke sini ya 4000, tapi nggak tahu juga apakah bisa ke 4000 atau enggak. Cuman ya memang kalau kita lihat dari candle bulanan, saya pernah ngecek soalnya bulanannya Unilever ini udah sampai oversold. Nggak pernah dia yang namanya masuk oversold tuh. Dari dia mulai 2006 di sini nggak pernah masuk oversold candle weekly-nya, dan sekarang dia udah masuk oversold. Itu bakal menarik sekali sih. Jarang-jarang sampai masuk ke oversold kayak gini nih. Tuh, kalau misalkan teman-teman mau time frame-nya panjang, ya kalau mau tunggu konfirmasi di weekly ya silahkan, itu bakalan jauh lebih aman. Cuman kalau menurut saya bakalan butuh waktu yang lama seperti itu. Coba kalau misalkan dilihat di daily, memang sudah ada tanda-tanda rebound. Tinggal sekarang kita lihat apakah rebound untuk turun lebih dalam alias dead cat bounce atau rebound pembalikan arah. Ini udah mulai ada tanda-tanda bisa mulai masuk ke watchlist. Yang kayak gini tuh bisa dimasukkan ke watchlist ya. Ada akumulasi, ada volume, terus juga asingnya naik terus. Candle pembalikan arah, tinggal kita lihat apakah dia konfirmasi atau enggak. Kalau konfirmasi ya dan ingin beli, bisa pasang posisi. Tapi kalau misalkan konfirmasi dan nggak ingin beli ya nggak usah beli, kayak gitu aja. Tuh, itu untuk Unilever. Telkom, nah ini malah di area buy Telkom. Kita lanjut, kita ngecek Telkom ya. Dia juga masih diakumulasi asing, sekarang masih masuk di net foreign buy. Dan sekarang ada di 3.300. Ini masih oke sih kalau menurut saya. Hari ini pun juga turunnya volumenya kecil tuh, dan dia ada di 3.300. Kemarin juga dia diakumulasi terus ya. Dan ini area buy-nya Telkom. Kalau misalkan besok kalau teman-teman tanya, "Mas, masuk Telkom di mana? Average down Telkom di mana?" Kalau menurut saya di sini 3.300. Cuman kalau mau aman memang ya jangan 100%. Mungkin di sini masuk 70% lah atau 60%. Sisanya di mana? Sisanya kalau dia turun ke sini 3.100 itu masukin sisanya. Kalau enggak ketika dia breakout 3.570. Tuh, masukin sisanya. Candlenya pun juga udah mulai candle pembalikan arah ya, inverted hammer. Cukup menarik karena memang IHSG juga hari ini juga pembalikan arah. Jadi kayak banyak saham-saham yang mengikuti IHSG pada candlenya seperti ini juga. Tuh, ini area buy 3.300 ini kalau mau ngoleksi Telkom bisa di sekitar situ. Tuh, target ya ini dulu break high. Terus setelah itu break konsolidasi di 3.650. Kalau breakout 3.650, target harusnya panjang. Dan kalau dilihat ya sektornya dia masih menguat semua, dia juga diakumulasi terus. Ini dari bandar volumenya dia bagus, dari bandar movementnya juga ke atas terus juga dari foreign-nya belum keluar sama sekali. Masih menarik Telkom ini kalau menurut saya. Setelah kemarin dia bottoming ya, dia bottoming di sini dan bikin double bottom, asing belum keluar sama sekali. Tuh, masih bagus ini untuk Telkom. Ya kalau target mungkin 4.000 sih kalau saya bilang ya. Tapi itu bukan target 1 hari 2 hari ya. Saham kayak gini ya mungkin akhir tahun atau tahun depan seperti itu. Tapi ya jelas ini saham bagus. Lanjut kita ngecek Adaro ya. Sepertinya Adaro oke. Di hari ini juga kena merahnya untuk si Adaro ini. Hari ini Adaro turun 1285
turun 1,91%. Tapi bagus turunnya, kenapa? Pertama volumenya kecil, kedua bahkan candlenya udah ada pembalikan arah. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman udah tahu ya, Adaro itu bagus, ketika merah tuh mah jangan dihindari, tapi tambah posisi. Tapi kalau misalkan teman-teman udah posisi dalam Adaro ya, merah gitu ya nggak usah cut loss kalau misalkan rencana jangka panjang. Tuh, jadi kayak ketika merah tuh ada banyak sikap juga yang harus dilakukan dan itu disesuaikan dengan strateginya. Kalau misalkan memang udah yakin sahamnya bagus dan modal jangka panjang, turun dikit ya hold aja atau malah tambah posisi. Tapi kalau misalkan turun banyak, ya mungkin kalau amannya keluar setengah dulu. Nanti kalau turun lagi masukin setengahnya biar average-nya lebih bagus. Tuh, yang pasti di awal memang strateginya itu penting untuk makanya biar yang ada mengatur untuk plannya itu, trading plan itu di awal sangat penting. Seperti itu. Kalau menurut saya ini masih oke dan masih sama juga untuk Adaro ini ya, karena proksinya masih bagus juga batu bara ini. Setidaknya sampai akhir tahun lah, ini harusnya masih oke banget sih untuk si Adaro ini. Tuh, area entry karena dia turun lagi ya, dia pun juga rebound dari supportnya kan sekitar 1255 ini, dan dia hari ini low-nya 1250 ya, tepat banget rebound dari support. Tuh, support terdekatnya situ berarti, karena dia sekarang di 1285 ya. Itu supportnya di 1250, untuk resistennya ada di area 1350-an. Seperti itu. Kalau untuk jangka panjang ya ini masih oke sih, dilihat harga batu bara yang sudah naik panjang. Kalau misalkan teman-teman belum tahu analisa tentang batu bara, bisa cek video kemarin minggu lalu sih, 1 minggu yang lalu ya, saya ngecek analisa saham batu bara itu lengkap, saya bahas semua saham batu bara. Yang pasti kalau saya melihat ada prospek bagus di Adaro, cuman yang pasti keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri sama trading plan-nya jangan sampai lupa. Seperti itu untuk Adaro. Lanjut kita ngecek ERA aja, kita cek di sini ya. ERA ini bagus sekali, ERA ini memang sudah kelihatan dia mau breakout, dan ternyata breakoutnya malah ketika pasar seperti ini ya. Hari ini dia naik 9% dengan volume besar, tapi terlepas dari itu semua dia udah breakout all time high-nya. All time high-nya kan di sini ya, itu di area sekitar berapa itu? Itu sekitar 700, dan sekarang dia udah di 720. Artinya ya ini sebenarnya mirip-mirip kayak Bevin tadi. Dia udah all time high, tidak ada resisten klasik lagi. Sky is the limit. Tuh. Dilihat kenaikannya juga bagus kok ERA ini. Malah hari ini dia kayaknya ada bearish trap ya. Jadi kayak dibikin turun dulu biar retailnya pada keluar, habis itu diserok ke atas. Kalau breaknya ya terdekat ini 725. Kalau misalkan dia bisa break 725, harusnya menarik sekali. Kalau misalkan teman-teman udah punya barang untuk si ERA ini, lebih baik hold keras aja sih. Tapi kalau misalkan belum punya barang, ya bisa masuk nyicil aja. Untuk resisten dia di area sekitar 680. Itu ada resisten klasik ya, 680 sampai 675. Tuh. Tapi kalau misalkan buat mau main-main di awan all time high, ya silahkan aja. Tuh, kapan keluarnya? Ketika dia nanti terjadi divergent. Tuh, ketika dia divergent artinya tren melemah, ya harus siap-siap taking profit juga. Juga hati-hati ya, karena main di all time high ada caranya, soalnya karena nggak ada resisten tuh kadang dua arah ya. Kalau kita lihat memang bagus, nggak ada resisten lagi. Tapi kalau misalkan kita lihat juga, ya nanti kita cari supportnya juga bakalan susah. Yang penting itu, kalau menurut saya pun enak pakai ini. Kalau kita lihat ERA ini respect banget sama EMA 50 yang warna ungu ini. Setiap kena EMA 50 dia rebound, 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 kena EMA 50 dia rebound. Di sini juga kena EMA 50 dia rebound lagi. Nah, kalau misalkan mau untuk jangka panjang, mungkin EMA 50 itu bisa buat swingnya ERA tuh. Ini kalau menurut saya, kalau teman-teman udah punya barang ya, ini udah masuk mode swing. Tinggal stop lossnya dinaikin ke 685, habis itu yaudah dia mau lari kemana ikutin aja. Nanti stop lossnya dinaikin pelan-pelan gitu, misalkan ikutin EMA 50 atau EMA 20, dan taking profitnya pakai stop loss aja. Ketika dia kena stop loss, divergent, pembalikan arah, nah baru taking profit. Tuh, itu enaknya untuk swing di saham all time high seperti itu. Lanjut kita cek yang merah-merah. MNC, BCAP, BHIT. Kita cek BBTN, kemarin kita udah cek ya, dia memang udah jebol 1500, jadi memang kurang oke. Yang merah-merah kita cek tadi Adaro udah, Astra
Kayaknya kita langsung lanjut ke yang hijau aja karena juga banyak yang mau saya bahas di hijau-hijau ya. Ini kita mulai dari Agi. Ini sebenarnya sudah saya watchlist dari agak lama. Kalau misalkan teman-teman kemarin pernah nonton konten saya tentang Agi ini ya, itu memang sudah ya mengatakan dia udah nggak downtrend lagi. Karena kan sebelumnya kan dia setelah naik banyak, lalu dia koreksi, bikin downtrend kecil di sini, dan setelah itu breakout. Dan ketika breakout ini opsinya cuma 2 gitu, uptrend atau sideways. Dan di sini dia sideways dulu. Makanya saya kotain warna pink. Ini masa konsolidasinya dia. Konsolidasi di sini itu untuk menentukan arah apakah dia mau turun atau naik. Kalau ini pernah terjadi juga di Breeze ya. Dan ternyata kalau kasusnya di Breeze turun. Tapi ternyata untuk Agi ini dia naik. Tuh, dia juga kena MA 200 dan hari ini naik sampai arah, volumenya juga bagus banget. Biasanya kalau kayak gini masih bakal berlanjut. Cuman hati-hati aja, kalau nggak salah ini bandarnya MG ya, buat teman-teman yang udah tahu dan tahu sifatnya MG. Yang penting harus pinter-pinteran lah di dalam sini. Kalau sampai kecopetan, dah wassalam itu. Tuh. Cukup menarik, dia breakoutnya juga volume besar. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan besok dikasih retrace ya, ini kan ada support di area sini sekitar 1200-an ya, 1200-an, tapi agak jauh sih sebenarnya. 1200 sampai 1240 itu ada area support. Kalau misalkan besok dia koreksi ke sana dengan volume kecil, nah itu bisa masuk aja. Itu bakalan oke sih, dengan catatan volumenya kecil ya. Kalau kita lihat juga memang dia ini udah divergen lama juga. Nih, dia udah mengarah ke atas terus, sedangkan harganya ke samping, makanya dia rebound tuh. Nah, kalau mau tunggu konfirmasi, tunggu dia koreksi dulu. Koreksi membuat lower high. Maksimal nggak boleh ke bawah 1190. Kalau dia bisa bertahan di atas 1190, itu entry bakalan lebih aman untuk Agi itu. Setidaknya dia bisa ke atas, dan kalau dia dari arah-arahnya harusnya ke atas. Itulah kenapa divergen itu mantap ya, dan memahami market structure tuh. Jadi volumenya bagus, nggak bisa nipu ya. Volume ini diciptainnya dari duit ini, indikator yang nggak bisa nipu. Tuh, bagus kalau menurut saya Agi ini. Cuman hati-hati aja, harus tahu cara mainnya. Tuh, itu untuk Agi. Lanjut kita ngecek Same ini juga oke ya, hari naik banyak. Proksinya farmasi. Mungkin bandar memanfaatkan memanfaatkan COVID naik, terus mereka berharap kayak mengulangi kayak dulu ya, ketika COVID naik terus farmasi pada digoreng, nggak tahu juga saya. Cuman kalau dari teknikal memang udah pada kelihatan divergennya tuh. Untuk si Same ini dia membuat bullish continuation ya, hidden bullish divergent ketika harganya ke atas tapi indikatornya ke bawah. Cuman yang kita tarik bawahnya ya, bukan atasnya. Itulah ya, harus dipahami sih, itu agak ada cheatnya itu nih. Nah ini ada reguler sama hidden. Kalau hidden tuh tren berlanjut, kalau reguler tuh tren berbalik. Dan ini saya melihat ada hidden divergent ketika harga ke atas tapi indikator ke bawah. Artinya tren bakal berlanjut. Setelah itu Same ini juga ada breakout masa konsolidasi. Yang sebelumnya dia konsolidasi dari 500 sampai sekitar 575, naik turun. Akhirnya hari ini breakout dengan volume yang lumayan dan candle yang bagus juga. Ini juga mau all time high ya. Jadi harus jago-jago juga mainnya. Terus juga kemarin habis trade issue untuk si Same ini seperti itu. Nih, kalau misalkan mau buy on breakout ya jelas tunggu setelah dia breakout 615, karena ada 615 di sini, dan mungkin dia di sini ada yang namanya double bottom ya. Walaupun sebenarnya tidak double bottom juga karena dia di atas. Cuman kalau menurut saya simpelnya ini dia udah breakout masa konsolidasi. Dan kalau misalkan mau fair-fairan double bottom ya tinggal diukur aja tingginya. Tuh, ini kan double bottomnya sampai sini. Kita pindah ke sini. Target sekitar ke sini 660. Tuh, cuman memang bagus dari volumenya untuk si Same ini. Hari ini juga ada normal, small, normal sama big akumulasi ya. Jadi kayak ada akumulasi untuk si Same ini. Cukup menarik. Tuh, yang pasti batasi resiko aja. Pokoknya kalau misalkan 500 jebol wajib out. Dah gitu aja. Tuh. Untuk support terdekatnya di sini sekarang berarti ya sekitar 575 ini. Tapi kalau mau buy on breakout tunggu setelah dia breakout 615.
MACD-nya udah golden cross, histogramnya udah mulai naik, dan itu udah tanda sinyal call, sinyal untuk beli sih itu. Tuh, itu untuk saham. Lanjut kita ngecek KLBF ya. Tapi kayaknya si KLBF ini belum breakout sih dia ini. Nggak apa, kita cek aja. Nah, ini untuk KLBF. Dia sempat udah sampai ke bawah di area konsolidasinya nih, saya bikin kotak warna pink ini. Tapi mulai kembali lagi dan ya masuk ke area konsolidasi lagi. Sebenarnya belum menarik sih kalau saham kayak gini ya, karena dia ya bakalan tektokan terus gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman percaya dia bakalan breakout, ya beli aja, karena sekarang dia baru di area weakness-nya ketika di bawah konsolidasinya itu. Ini memang juga dia udah divergent ya, indikatornya ke atas tapi harganya ke bawah, makanya dia hari ini rebound sampai 8%. Untuk volumenya lumayan, ada volume spike ya, seperti itu. Untuk support KLB di sini 1440-an, resisten terdekatnya di sini 1500. Tapi kalau misalkan mau breakout masa konsolidasi ya dia harus breakout 1630 dulu. Itu bakal lebih menarik. Kalau dilihat hari ini bagus banget sebenarnya bandarmologinya ya. Ada big akumulasi dari broker KZ ini. Besar banget, yang lain jualan cuma 8 miliar, 7 miliar, 7 miliar, 6 miliar, yang beli juga cuma 5 miliar, 4 miliar, dia 39 miliar sendiri. Cukup menarik sih untuk KLB ini. Yang pasti batasi resiko aja. Tuh, kalau mau buy on weakness bisa di area 1440-an. Kalau buy on breakout bisa tunggu setelah dia breakout 1500. Atau kalau mau tunggu dia breakout konsolidasi ya tunggu setelah dia breakout 1635. Seperti itu. Ini untuk KLB. Lanjut kita ngecek Kimia Farma aja ya. Ini kayaknya ARA juga. Ini yang mau saya sebutin kenapa dia hari naik. Ya masih ARA sampai closing ternyata. Tadi IRA, KF, INAF pada ARA itu langsung kayak dejavu waktu farmasi naik semua ya. Hari ini KF naik. Dia rebound dari supportnya. Dan ada volume juga, ada big akumulasi juga dari broker YP dan MG. Ini dua pencopet handal sih, jadi lebih baik hati-hati aja teman-teman. Karena dia belum menunjukkan konfirmasi. Ini masih bisa aja yang namanya dead cat bounce ya. Kenapa? Karena pertama dia rebound dari support. Ini kan support kuat nih. Kalau misalkan saya tarik garisnya di sekitar sini nih. Nah, ini kan support kuat. Sebelumnya di sini support dan dia rebound dari area support. Itu pertama. Kedua memang dia ada divergent gitu. Arahnya ke atas tapi ini arahnya ke samping bahkan cenderung ke bawah. Makanya kenapa dia hari ini rebound 25%. Tuh. Memang benar hari ini dia arah. Cuman kalau misalkan teman-teman besok asal masuk lebih baik hati-hati karena belum ada konfirmasi. Konfirmasinya kapan? Ketika dia membuat swing low. Jadi ketika nanti dia turun entah 1 hari atau 3 hari dia bikin candle harian turun dengan volume kecil dan dia bisa membuat higher low, itu bakalan konfirmasi seperti itu. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa bikin higher low, nah itu kan namanya cuma dead cat bounce doang, malah bisa turun lebih dalam seperti itu. Yang pasti terdekat 3000 resisten ini. Kalau saran saya sih lebih baik tunggu dia breakout 3000 sekalian. Kalau teman-teman mau masuk lagi ya ke KF ini ya, tunggu dia breakout 3000, setelah itu tunggu dia koreksi apakah bisa bertahan di 3000 apa enggak. Nah, nanti masuknya di area 3000 seperti itu. Itu untuk si KF sih. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa bertahan di area 3000 ya lebih baik keluar aja. Tuh, nanti tinggal tunggu divergent lagi baru masuk lagi. Seperti itu. Itu untuk KF. Jadi kalau yang saya lihat ya, farmasi ini masih belum ada konfirmasi. Jadi kalau langsung mau kayak uptrend kayak dulu Desemberan itu ya kayaknya belum sih. Masih harus menunggu konfirmasi dulu. Tapi kalau misalkan nanti ketika dikonfirmasi itu bakalan oke sih untuk masuk lagi karena bakal ada story yang sama ya kayak dulu. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu aja untuk konten kali ini. Udah berapa menit nih? 53 menit ya. Gak apa. Yang pasti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, kritik atau saran silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Nanti setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, mungkin itu sekian dari saya dan salam cuan.